Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita merasakan anugerah yang luar biasa, di mana Tuhan selalu menolong kita, menyertai kita, hingga sampai saat ini kita diberikan kekuatan, bahkan kita diberikan pertolongan bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah sesuatu yang anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan yang terambil dari dalam Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Satu ayat saja, tidak perlu banyak, karena kalau banyak nanti ada yang ngantuk. Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Jikalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 3 ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam setiap kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, tentunya kita memiliki sebuah komitmen. Di dalam prinsip hidup, ketika kita melangkah keluar atau berangkat atau keluar dari rumah, kita pasti memiliki suatu prinsip bagaimana kita memiliki komitmen yang kuat itu. Yang misalnya, kalau misalnya sebagai orang Nias, biasanya kalau pergi ke luar daerah atau keluar kota, ada satu pesan bahwa yang dilakukan oleh orang tua, kamu harus sukses. Lalu anak mengingat-ingat hal itu, dimana ketika dia berada di daerah perantauan atau berada di tempat perantauan, pasti dia harus mengatakan demikian, bahwa saya harus sukses. Itu adalah suatu komitmen yang dia janji di dalam dirinya sendiri, dan itu memang di dalam perjalanannya pasti ada berliku-liku yang dia rasakan. Sama halnya ketika saya merasakan hal yang demikian, dimana ketika saya menyelesaikan D3 di STT-nya Selatan, jadi orang tua itu begitu berat untuk memberikan izin keluar daerah. Kenapa? Karena sejujurnya saya adalah anak pertama, sama nasib seperti saudara Bari. Anak pertama itu adalah tanggung jawabnya begitu besar. Jadi yang diharapkan adalah hanya anak pertama. Nah, di dalam keluarga kami hanya 2 orang. Dan memang jagoan semua, tidak ada laki-laki. Jadi jangan macam-macam. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membicarakan, bernegosiasi dengan orang tua dan ibu, maka ada kesepahaman, ide yang sama. Jadi mereka diizinkan dengan berangkat, artinya melanjut kuliah S1. Itu puji Tuhan. Kenapa di dalam ini ada satu hal yang saya rasakan, karena Jakarta itu sama dengan prinsip Victor Huta Barat tadi, di mana ya saya tambahkan ya, jadi sama bahwa Jakarta itu indah. Karena di dalam buku bahasa Indonesia itu ada cerita tentang Monas. Ya, diceritakan Monas itu indah. Di atasnya itu ada emas. Wah, bagaimana ya kalau kita pergi ke Jakarta? Enak. Ya, kalau masih zaman saya itu TV hanya satu orang di satu kampung. Itu masih
Ada zamannya itu saya. Jadi kalau nonton sama seperti ini, satu TV berapa ribu mata gitu ya. Nah, tapi itu yang terngiang-ngiang di dalam pikiran saya bahwa ke Jakarta itu adalah enak. Itu yang harus dipegang dulu. Jakarta itu enak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat perjalanan menyenangkan karena bersama dengan rekan-rekan teman seperjuangan. Jadi tidak terasa bagaimana itu ada pahitnya, ada dukanya, tidak. Yang dirasakan adalah sukacita karena bersama dengan rekan-rekan. Sesampainya di Jakarta, itu yang kami rasakan adalah pas sampai di pelabuhan Tanjung Priok, kami dijemput oleh salah seorang dosen yang luar biasa dan begitu setia. Sampai saya juga masuk di STT Setia. Dan di sana bukannya kami lari ke kampus, tapi lari ke rumah saudara teman yang ada di Jakarta. Di sanalah saya menemukan bagaimana Jakarta itu ternyata sepi. Tidak seperti yang saya bayangkan. Jakarta itu ramai, betul, yang ramainya adalah mobil dan motor. Tapi saya tidak menemukan tetangga sebelah dengan tetangga yang lain bisa ngobrol dengan satu yang lain seperti saudara-saudara yang ada di kampung. Tidak ada saya temukan rasa keakraban, tidak ada saya temukan sosial itu begitu dekat, tidak. Justru saya hampa di dalamnya. Ketika saya berada di Jakarta selama 1 minggu, baru saya merenung, oh Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupku? Baru saya memikirkan ke belakang. Saya pengen pulang, lebih enak di kampung. Padahal kalau dipikirkan komitmennya apa tadi? Komitmennya adalah supaya sukses. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, inilah yang dirasakan oleh Ruth. Maka tema kecil pada saat ini saya berikan kekuatan suatu komitmen. Kekuatan suatu komitmen. Ruth adalah seorang wanita Moab. Harus dipahami itu dia adalah seorang wanita Moab. Hidup di antara abad ke-12 dan abad ke-11 sebelum Kristus datang. Ia hidup di mana ketika bangsa Israel masih dipimpin oleh para hakim. Ya, itu adalah Ruth. Dan kalau kita melihat bagaimana Ruth itu bisa masuk di dalam kitab, ya, sejarahnya adalah di mana Naomi, ya, dan suaminya namanya Elimelek, ya, namanya Elimelek bukan Melek, ya, di mana pada saat itu Naomi dan Elimelek ini adalah orang yang cukup berada di Yahudi pada saat itu. Lalu pada saat itu dia punya, Naomi dengan Elimelek ini punya putra. Ya, kedua putranya ini mereka sama-sama ikut pergi imigran, berpindah keluar dari tempat asal mereka. Ya, di mana Naomi ini adalah bangsa Israel. Tapi pada saat itu di mana ada satu musibah yang mereka rasakan di daerah mereka atau negara mereka, yaitu mengalami kelaparan. Ya. Jadi terpaksa mereka harus imigran ke daerah Moab. Untuk apa? Supaya mereka terhindar dari kelaparan itu. Tetapi perlu dipahami bahwa di mana Moab itu adalah diidentik dengan penyembahan berhala. Sesungguhnya orang Yahudi itu sangat bermusuhan dengan Moab. Kenapa? Karena orang Yahudi percaya kepada Allah, sementara orang Moab itu adalah menyembah berhala.
Tetapi oleh karena tekanan ekonomi, mereka harus imigran. Tahu imigran? Ya, berpindah keluar dari negeri mereka sendiri karena kelaparan. Itu yang dirasakan oleh Naomi. Nah, di sanalah mereka hidup bergaul bersama orang Moab. Kedua putra Naomi, ya, kalau misalnya kita baca di jalur ayat 1 itu jelas di situ siapa anaknya Naomi. Di sana kedua putranya itu mengambil istri, ya, dari Moab, yaitu Ruth dan Oprah. Itu kakak beradik, ya, harus dipahami itu. Ruth dan Oprah itu kakak beradik. Nah, menurut cerita tradisi Yahudi, di mana kedua menantu Naomi tersebut adalah termasuk orang yang beradab, adalah raja Moab yang bernama yaitu Eglon. Itu adalah yang diistrikan oleh putra Naomi, ya. Jadi kedua ini adalah mereka menikah di sana, dan ternyata Tuhan tidak mengizinkan pernikahan mereka. Kenapa? Karena tadi alasannya, ya, karena alasannya mereka percaya kepada penyembah berhala. Maka akibat dari kelakuan putra Naomi, mereka tidak diizinkan untuk memiliki keturunan. Tuh, makanya jangan dipaksa bagi yang berkehendak, ya. Jadi santai saja, mintalah sama Tuhan jikalau memang ada kerinduan untuk punya sepasang, ya, bersamaan. Amin, haleluya, Bapak. Nah, dari pernikahan kedua putra Naomi tersebut tidak mengizinkan. Nah, setelah berumah tangga, ternyata yang dirasakan itu sekitar kira-kira 10 tahun kemudian, ternyata Naomi, ya, suaminya meninggal. Ditambah lagi kedua putranya tadi ikut juga meninggal. Betapa sedihnya saudara-saudara yang dikasihi itu. Itu yang dirasakan oleh Naomi. Jadi Naomi menjadi apa? Menjadi janda. Dan Ruth dan Oprah juga menjadi apa? Sanda. Ya, jangan disandang, ya. Nah, jadi semua itu dirasakan oleh Naomi dan kedua menantunya di daerah perantauan, dan semuanya mereka merasakan kepahitan. Ditambah di dalam kehidupan mereka, Ruth mengalami apa? Di mana semua binatang pemeliharaannya, hewan pemeliharaannya, unta, keledai meninggal tuntas, is dead, mati. Apa yang terjadi kalau misalnya mati semua? Pengharapan itu akan hilang. Buat apa saya ada di dunia ini? Itu akan muncul persepsi demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Naomi menyadari bahwa dia bersama dengan menantunya. Dia bersama dengan menantunya, dan yang menjaga Naomi, ya, adalah kedua menantunya itu, yaitu Ruth dan Oprah. Dan Naomi bukannya semakin bugar, tetapi semakin tua dan dijaga oleh kedua menantunya. Saya melihat dari sisi ini, kedua menantunya ini adalah setia kepada mertuanya. Mereka setia kepada mertua. Mudah-mudahan di tempat ini selalu kita setia. Kita harus setia kepada Tuhan. Jangan ada yang kesana kesini. Karena di dalam kehidupan kita dituntut itu setia pada Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia daripada kesetiaan. Itu dari seminar masih saya terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Jadi kita harus setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita tidak setia, apalah arti kehidupan kita? Kita akan diombang-ambingkan bagaikan laut. Karena kalau kita tidak setia, tujuan hidup kita juga
tidak bakalan sampai ke sasaran. Kalau bahasa tadi, sales, penjualan itu tidak tercapai omset yang gede, maka dengan demikian kita harus melalui setia. Kenapa? Dari mana yang setia? Dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan berpikir bahwa kita harus menjadi yang besar, itu harus menjadi besar duluan, tidak. Tapi Tuhan pun katakan kita harus memulai dari yang kecil. Karena di dalam hal yang kecil kita diuji. Mampukah dia memiliki kualitas di dalamnya atau tidak? Jikalau tidak memiliki kualitas di dalam hal yang kecil, buat apa kita memberikan hal yang besar? Maka dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya anak-anakku STT HAMI, kita dituntut untuk setia. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita lihat bahwa Naomi memang tadi saya sudah katakan dia menyadari. Apa yang dikatakan bahasanya begini. Ya, kalian sudah menemani saya beberapa tahun. Kalian sudah menjaga saya. Kalian sudah memberikan aku makan. Pulanglah ke tanah kalian. Pulanglah ke Moab. Artinya Naomi menyerahkan kedua menantunya ini untuk pulang ke daerahnya. Karena mereka bisa mencari pria lain. Ya, bukan selingkuh ya, harus ingat itu. Ya, jangan nanti ada yang mendua hati. Itu tidak baik ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh kedua menantunya ini dari sisi duniawi kita lihat seperti Oprah. Oprah secara manusia dari sisi duniawi memang keputusannya dia harus kembali ke daerah asalnya. Dan itu keputusan yang benar bagi sisi duniawi, karena itu tidak salah. Ya, mertuanya telah mengizinkan untuk kembali dan itu tidak salah menurut persepsi saya. Tetapi satu hal yang harus kita pegang dengan kata-kata Rut di ayat yang ke-16 ini. Ini adalah suatu kekuatan, suatu komitmen yang dia pegang. Di mana saya akan membacakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah suatu deklarasi yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah suatu komitmen yang Rut katakan kepada mertuanya. Ini adalah menyatakan bagaimana menyatukan keyakinan dari perbedaan dua bangsa. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini suatu keyakinan yang dimana memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa perbedaan tradisi itu tidak menjadi sesuatu pemisah, tetapi perbedaan dan tradisi itu akan menyatukan melalui iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita berbeda. Ada yang dari Halmahera, ada yang dari Nias, ada yang dari Papua, atau dan sebagainya. Tetapi kita disatukan di tempat ini dengan satu apa? Kita dibentuk, dididik, dibina menjadi hamba Tuhan. Berarti di dalam hal ini kita harus memiliki komitmen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan dalam pengertian bahwa ketika kita memiliki komitmen tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada kepahitan yang kita rasakan di dalamnya. Itu jangan salah persepsi bahwa ketika kita sudah mengambil komitmen maka mulus apa adanya seperti jalan tol. Tidak, harus dipahami itu. Tetapi di dalam komitmen itu kita akan menerjang ombak yang besar, bahkan kerikil-kerikil kecil kita pun hadapi. Demikian kita saat ini bahwa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak mahasiswa STT HAMI, mulai dari semester 1 sampai atas, bahwa kalian sudah mengambil keputusan yang tepat untuk dididik di tempat. Maka bukan dalam arti tidak ada masalah.
Ketika ada sesuatu arahan yang pedas, maka akan menjadikan suatu hinaan di dalam dirimu. Bahkan engkau mengatakan, aku dibenci oleh orang lain, aku dibenci oleh kakak ini. Oh, jangan salah, karena di dalamnya ada pembentukan. Ya. Sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita melihat juga, saya pernah merasakan yang dirasakan oleh Victor Huta Barat. Dari 2011 saya melayani di Kolong sampai sekarang. Walaupun lihat saya saat ini orang ganteng, ya, tapi kalau lihat di sehari-hari kayak gembel gitu ya. Dimana 2011 saya akan selesai dan melayani di Kolong Jembatan. Dan 2011 sampai 2015 saya juga melayani orang yang sakit jiwa. Di mana dekat Sumur, ya, Sentosa 1. Ya, di situ kebetulan ada orang kita yang baik yang bisa mengizinkan kita untuk melayani di sana. Dan itu sangat luar biasa. Masih mending kalau ditampar ya. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan kita kalau dilihat, kayak suaminya itu yang paling parah. Kita dikejar-kejar. Itu yang kita rasakan. Kalau soal menjijikkan, itu hal yang wajar. Tapi bagi kita sebagai hamba Tuhan, tidak ada kata jijik. Karena kata jijik itu belum sepenuhnya mengambil komitmen sebagai hamba Tuhan. Mulai berpikir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang kita rasakan, bahwa harus ingat Tuhan. Saya sependapat dengan kata Bari, bahwa kepada siapa saya mengadu? Ingat Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Apa yang kita butuhkan, Dia sediakan tepat pada waktunya. Hanya saja kita membutuhkan apa? Komitmen. STT saat ini besar itu karena komitmen dan mengandalkan Tuhan. Harus dipahami. Tidak ada orang pengurusnya orang kaya di dalamnya. Harus dipahami itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kalau misalnya ada orang kaya sudah pada beli mobil ya, sudah pada punya rumah. Tapi STT HAMI ini adalah hidup karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Apakah ada masalah? Pasti ada masalah. Tetapi yang kita rasakan, mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Itu komitmen kita. Kalau kita sudah punya komitmen, maka yakin dan percaya Tuhan akan menolongnya dengan berjalannya waktu. Ya. Jangan patahkan semangat saudara-saudara. Jikalau ada saudara-saudara, mari sampaikan kepada di kampung. Ada STT HAMI yang memiliki komitmen setia pada Tuhan. Ya. Jangan melihat hal yang kecil, maka itu akan memicu Anda untuk tidak mau masuk anak STT lagi. Aduh, sedih sekali kalau begitu. Tapi kita harus percaya bahwa STT HAMI ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita pelajari di dalam Rut ini? Ya, kita harus menyadari apa yang harus kita petik di dalam pelajaran yang dibuat oleh Rut ini. Yang pertama, kita harus lihat bahwa Rut adalah seorang yang memegang komitmen. Ya. Dia adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang memiliki banyak pilihan sesungguhnya. Tetapi dia memiliki komitmen, yaitu untuk tetap mengikut mertuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya percaya bahwa ada mahasiswa yang sudah goncang imannya, sudah memiliki kehilangan keseimbangan komitmennya. Maka saat ini saya katakan, kekuatan suatu komitmen itu lebih besar. Sama yang dirasakan oleh Rut ini. Apakah dia merasakan yang enak? Tidak. Harus dipahami, Rut itu dia tidak pernah mengalami apa yang enak. Justru dia adalah merasakan kepahitan, di mana dia sudah mulai ekonominya menurut istilahnya rendah, hancur. Tapi dia memiliki komitmen setia. Yang kedua, Rut adalah orang yang gigih, orang yang kuat, orang yang setia. Dia tidak pernah mengenal lelah.
Ini yang masih belum saya temukan khusus STPH, belum memiliki kegigihan. Ya, komitmen yang masih saya rasakan untuk anak-anakku yang paling ganteng dan cantik ini masih belum memiliki kesungguhan. Jadi mulai saat ini harusnya memiliki kesungguhan hati, seperti yang dirasakan oleh Ruth. Ya. Dia adalah orang yang sangat gigih. Dia percaya bahwa akan menghidupi mertuanya Naomi, di mana dia bekerja di ladangnya Boas, walaupun nanti di ujungnya mereka akan menikah. Itu. Tetapi saya melihat bagaimana dia bekerja dengan keras. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia setia menghidupi mertuanya. Sama dengan kita saat ini. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan mengatakan bahwa banyak tugas. Ya kalau nggak ada tugas, kapan kau dikatakan sebagai mahasiswa? Ya, itu anak SD. Ya, anak SD aja numpuk tugasnya, apalagi mahasiswa ya. Jadi jangan berkata bahwa saya banyak tugas Pak. Ini jangan banyak embel-embelnya. Setialah pada Tuhan ya. Harus memiliki kesungguhan hati. Apalagi yang anak-anakku semester 8 yang saat ini. Semangat. Ya harus perjuangkan skripsinya. Karena sebentar lagi akan diserahkan bulan Mei ya. Iya enak banget ya. Mei. Kayaknya harus ingat-ingat. Saya hanya mengingatkan saja. Ya, supaya kalian menyadari bahwa sungguh-sungguh bekerja keras. Jangan banyak tidurnya. Kalau tidur nanti lama-lama kau mimpi yang buruk. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa komitmen selanjutnya? Yaitu satu hal yang harus kita pegang adalah walaupun Ruth ini adalah berasal dari Moab, tetapi di kalimat terakhir adalah Allahmu dan Allahku. Ini adalah suatu komitmen yang luar biasa, di mana dia menyadari bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, dan itu dinyatakan dengan pernyataannya oleh Ruth. Maka dengan demikian saya percaya kita ini percaya dengan Allah Tritunggal. Ya, jangan percaya hanya yang satu aja. Itu nanti dipertanyakan lagi. Ya, atau hanya memberitakan satu saja. Tapi kita percaya adalah Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita yakini itu Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir adalah Ruth juga adalah seorang yang bijak. Dia adalah orang yang bijak. Maka kita juga nantinya ke depan, ketika kita dipercayakan oleh di ladang pelayanan Tuhan, maka kita harus bijak. Jangan langsung emosi, jangan langsung tak tampar sana tampar sini. Akhirnya apa? Menimbulkan kebencian di dalam diri kita masing-masing. Nanti akan engkau mengingatnya loh. Ya ketika kita berada di asrama, apa yang kau rasakan? Aduh sedih sekali. Saya nggak bisa bayangkan. Tapi ketawa sendiri nanti ujung-ujungnya. Karena saya sudah pernah merasakan itu. Saya juga pernah berkelahi. Ya, untung aja nggak dipecat ya. Tapi puji Tuhan, saya masih berada di sini karena komitmen setia kepada Tuhan. Aplikasinya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dunia ini banyak pilihan. Tapi kita setia pada komitmen kita sebagai anak Tuhan. Dengan demikian komitmen yang setia tidak takut mengorbankan banyak hal, namun berani untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak.